Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan doa saya, kerinduan saya, supaya Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah, agar menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, memuliakan nama Bapa kita di surga. Dan itulah kehendak Bapa kita di surga, supaya kita menghasilkan buah, dan buah kita itu lebat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Leni Gea, ya, seorang murtadin yang luar biasa, dan beliau mengalami suatu problematik sejak kecilnya, melihat keluarganya, melihat tetangganya, melihat kaum kerabatnya yang mengalami dan melakukan poligami. Dan poligami itu membuat beliau menjadi trauma. Dan traumatik ini terbawa sampai dewasa, dan akhirnya beliau memutuskan tidak mau menikah dengan orang yang bukan Kristen. Karena dia percaya kekristenan itu pasti menolak poligami. Kekristenan itu pasti tidak mengizinkan untuk beristri banyak. Dan itulah yang membuat beliau tertarik untuk menjadi seorang Kristen. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Perkenalkan, saya Ibu Lendia, umur saya 45, anak saya 4, sudah besar-besar, puji Tuhan, dan saya latar belakang dari seberang, saya Betawi asli. Ketika itu saya mengikuti Tuhan Yesus, saya ketemu dengan suami saya, saat itu dia kerja di Jakarta, saya masih di Jakarta, dan saya memang kenapa saya mau mengikuti Tuhan Yesus, memang saya tahu Tuhan, kalau di Kristen itu tidak ada namanya poligami. Saya memang punya trauma, ya, punya rasa trauma kan dulu saat saya masih kecil, saat saya masih dewasa gitu. Saya melihat lingkungan, saya melihat keluarga itu banyak poligami. Nah, saya jadi kayak trauma gitu. Saya trauma, terus ada orang yang bilang kalau di Kristen itu tidak ada poligami. Saat itu calon saya itu, pacar saya itu waktu itu yang jadi suami saat ini itu orang Kristen. Terus saya berpikir, oh kalau kayak gitu berarti saya mau kenal Tuhan Yesus awalnya gitu. Ketika itu kami menikah secara Kristen. Itu pun menikahnya nggak mudah, karena kami harus menjalani proses demi proses. Kami harus belajar sekitar itu kurang lebih 1 tahun, ya. Tapi kami diberkati dulu. Itu pun dengan banyak sekali persyaratan dari gereja, kami ditandatangani orang tua, ditandatangani semua. Kami bisa menikah. Ketika itu saya dibaptis, umur saya lagi hamil, saya 8 bulan kandungan, saya dibaptis Islam. Lalu saya tambah ada kasih, saya mendapatkan kasih yang selama ini saya belum pernah dapatkan. Ketika itu kami kerja di Pondok Batu, di suatu tempat bikin batu bata, lalu suami pindah kami ke Lampung, kerja jadi marketing, lalu sedikit dari gaji, setiap gaji kami kumpulkan dengan kami irit gitu, lalu kami punya tabungan sedikit, kami buka usaha sendiri. Lalu suami ngantas ke toko demi ke toko gitu. Terus yang kami jual saat itu alat bangunan, material gitu, ya. Nah, itu kami buka usaha tahun 2003. Tahun 2003 kami buka usaha, lalu naik turun 2005, sampai tahun 2008. Lalu tahun 2008 itu usaha kami mulai naik pesat. Lalu kami mengambil beli aset sana sini, kami beli mobil untuk menambah setiap untuk menjalankan usaha kami. Lalu usaha makin maju, kami beli
aset, kami beli tanah, kami bangun kos-kosan, usaha begitu maju. Luar biasa, Tuhan memberkati begitu maju tahun 2008 sampai tahun 2019. Ketika masuk tahun 2019, ada namanya COVID di Wuhan atau di Cina ya. Di situ mulai ambil barang kamu mulai susah. Karena kami sebagian memang ada di sana kan. Nah, itu importir tidak mudah masuk. Lalu kami modal makin kian makin berkurang, sedangkan saat itu karyawan ada 13, aset kami banyak, mobil kami ada 7, luar biasa, aset pun sampai besar, target-target penjualan kami begitu besar. Kami distributor alat bangunan, material, kami ke toko-toko, survei ke toko-toko. Lalu ketika tahun 2019 itu COVID melanda Cina. Kami di situ kena efeknya. Seharusnya kami bisa beli 10 jadi hanya tinggal 5. Lama-lama tahun 2019, terus tahun 2001, begitu mulai perlahan-lahan semua aset kami jual satu persatu, kendaraan kami jual satu persatu untuk menutupi, untuk menambah modal, untuk menutupi ke utang-utang kami masih belum bayar. Tahun 2002 proses begitu tambah berat, makin berat dan Sebentar. makin berat. 2022 ya. Jadi sahabat Miracle ya, dari 2019 ke 2020, 2021 dan 2022. Lanjut Ibu. Ya, tahun 2022 itu semua aset sudah kami jual, hanya sisa 2. Kos-kosan sama yang kami tempati gudang plus rumah. Nah, itu anak buah sudah tidak bisa kami gaji. Semuanya mobil kendaraan kami jual. Anak buah tidak bisa kami gaji, terpaksa mereka keluar. Dan aset semua kejual. Bahkan kami tidak benar-benar bangkrut usaha itu. Tutup. Barang tidak ada. Benar-benar sudah tutup, nggak ada lagi itu barang. Tahun 2023 di situ proses kembali lebih parah di titik terendah bagi keluarga kami. Awal tahun di bulan Januari tahun 2023, bulan Januari, suami saya pelepasan. Memang kami punya kerinduan, suami saya itu lepas dari rokok, lepas kalau orang zaman ini kan ada pegangan, lepas dari ilmu-ilmunya. 2 bulan itu kami benar-benar diproses 2 bulan, dari Januari sampai Februari. Suami saya tidak bisa berdoa. Ketika kalau kita berdoa penyembah, dia menjerit seperti jiwanya hilang separuh karena tidak merokok, dan semua separuh jiwanya hilang. Di situ di bulan 2 itu kami titik terendah. Suami tidak bisa jualan. Saat itu waktu usaha itu bangkrut, nggak bisa lagi untuk ngantas, suami saya jualan di pasar, ngempel. Barang-barang yang ada di situ, yang sudah karatan, suami saya jual. Dia benarin, dia ampas, dia bersihkan lagi, dia semprot lagi, sehingga bisa dijual walaupun harga yang jauh dari harga yang barang yang bagus ya. Itu buat biaya kami makan sehari-hari. Sedangkan anak kami di sini, ada yang kuliah semester akhir, ada yang kuliah semester 5, ada
kelas 3 SMA dan kelas 2 SMP. Biaya begitu besar, sehingga anak saya yang nomor 1, dia harus bekerja, di mana dia harus kuliah dan dia harus kerja. Biaya kuliah dia biayain sendiri. Kami sudah tidak bisa lagi membiayai, karena untuk makan saja kami tidak bisa. Dari hasil jualan itu, karena kan barangnya memang sudah tidak layak lagi dan memang sudah nggak ada. Jadi sehari suami saya itu dapat uang cuma paling besar 100.000 untuk biaya kami untuk 6 orang. Sedangkan masa pertumbuhan anak-anak kami ini lagi mau makan yang banyak gitu ya. Terus dengan kadang suami saya pulang cuma bawa duit 30.000. Saya cuma bilang begini, saya nggak mengeluh. Saya percaya ini udah maksimal yang dilakukan oleh suami saya. Saya bilang, Tuhan, berapapun uang yang saya terima saat ini, itu adalah berkat yang dari Engkau. Engkau bisa memberkati 2 ikan 5 roti untuk beribu-ribu orang. Kami percaya Tuhan Yesus bisa memberkati uang 30.000 ini untuk makanan kami 6 orang. Lalu 6 orang itu kami makan. Puji Tuhan, 30.000 kami bisa makan. Memang Tuhan itu luar biasa. Kalau kita seperti Tuhan memberkati walaupun sedikit, itu kita bisa menikmatinya dengan luar biasa. Lalu waktu suami saya pelepasan, suami saya tidak bisa bekerja, dia tidak bisa jual, dan barang pun tidak ada lagi. Apa yang harus kami jual? Karena memang nggak ada barang lagi. Lalu suami saya itu pulang jualan hanya bawa uang 3.000. Di rumah nggak ada beras, di rumah nggak ada sayur, nggak ada lauk. Anak saya pulang kerja bawa ayam 1 potong paha, kami makan untuk 5 orang. Suami saya mengambil. Saya comot dikit-dikit, saya ambil dikit-dikit, saya bagi-bagi. Malamnya kami ada mie kami makan untuk berenam. Di situ 3 hari berturut-turut kami benar dalam pergumulan untuk makan. Hari-hari kami sulit. Suami saya seperti jiwanya hilang, sakit-sakitan. Itu 2 bulan kami alami. Lalu Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan datang, Tuhan berikan orang. Dia kirimkan uang bagi kami 500.000. Kami bisa beli ini, beli itu untuk makan. Tuhan tidak menerangkan. Ketika 2 bulan berlalu, suami saya sudah bisa lepas semua dari rokok, dari semua sudah normal, sudah bisa pelayanan, sudah bisa berdoa. Lalu di situ Tuhan masih terus mencegah. Dan kolektor datang setiap hari. Setiap kali kolektor itu datang menekan kami, mengancam kami. Bahkan anak itu sampai sekarang pun trauma. Anak-anak sampai sekarang pun trauma. Saya hanya bisa bilang sama Tuhan, setiap hari saya penyembahkan, saya berdoa, saya sujud di hadapan Tuhan. Karena manusia ini terbatas. Tapi saya percaya kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Lalu saya berdoa sama Tuhan, saya sujud di hadapan Tuhan, saya tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan berkata, tidak usah takut, kamu akan saya tolong, tidak usah takut. Saya berdoa, saya sebut satu-satu dari nama-nama orang itu. Saya ngadu sama Tuhan, saya berdoa agar Tuhan menutup mulut kami dari orang-orang yang begitu mencelakai keluarga kami. Di situ Tuhan berikan kami seperti kain besar warna putih. Kami bergandengan tangan sekeluarga.
sampai saat ini, detik ini tidak ada lagi orang kita menerorkan itu. Setelah itu sudah aman, tidak bisa sampai situ. Tuhan lagi terus proses kami. Tuhan proses kami. Lampu kami belum bisa bayar 3 bulan. 3 bulan saya belum bisa bayar. Di jam 10 pagi saya lagi berdoa. Saya sendiri di rumah, suami lagi di pasar jualan, anak-anak sekolah. Saya digedor PLN. Mereka sampai buka itu kunci pagar tapi nggak bisa. Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Ketika saya minta tolong, ada berdering HP saya. Ada orang berkata, Kakak, tolong aku dulu, Kak, aku butuh uang. Saya bilang, butuh uang berapa? Cuma 200, Kak. Saya bilang, kalau 200 ada, ya sudah, kirimkan. Nanti datang ya jam 1. Kalau sekarang aku lagi dikejar-kejar PLN, aku nggak berani keluar. Saya katakan itu kepada orang. Akhirnya orang itu pun nggak jadi, dia datang ke rumah, dia merasa saya juga lagi dalam kebutuhan yang luar biasa gitu kan. Terus saya berdoa sama Tuhan, saya sujud, saya masuk ke kamar, saya penyembahan berjam-jam. Saya hanya bisa meminta sama Tuhan karena nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi orang yang bisa menolong kami. Karena sudah seperti sudah tidak ada jalan keluar bagi kami. Tuhan Yesus bertindak lagi di sini. Dia berkata, tenang, Tuhan, aku akan tolong. Tenang. Jam 5 sore itu ada orang datang, suami istri. Mereka, kami tidak begitu kenal dengan mereka. Mereka kasih kami uang 7 juta. Hingga kami bisa bayar lampu, kami bisa bayar yang lainnya, dan biaya anak sekolah. Sudah cukup di situ, Tuhan masih terus proses kami. Suami saya sakit-sakitan. Karena begitu besar tekanan yang dia alami, karena dia kepala keluarga dengan cara nafkah di keluarga ini. Sakit-sakitan, setiap seminggu sekali dia positif sakit. Datanglah tanggal 23 Agustus 2020 di tahun 2023, orang banyak ke rumah, ambil foto-fotoin rumah. Dia berkata, Ibu, Bapak, rumah dan kos-kosannya akan kami lelang. Saya dengar itu seperti sambar petir di saya. Saya hanya diam, termenung. Saya lihat suami saya yang lagi sakit, daun saya buka. Karena suami saya nggak bisa berkata apa. Saya bilang sama dia, Bapak, saya minta waktu 1 bulan saja. Karena saya percaya Tuhan akan bekerja untuk itu. Tapi tidak bisa. Karena memang dia sudah melewati batas yang mereka berikan. Sudah 1 tahun tidak membayarnya. Benar-benar kalau tidak bisa membayarnya. Karena bukan uang sedikit. Cicilan kami begitu besar. Utang kami juga begitu besar. Secara manusia itu mustahil ada orang yang menolong kami. Itu terbesar, besar bagi kami. Itu bukan uang sedikit. Lalu saya terus mengeluh, saya terus minta tolong sama orang itu, tetap tidak bisa. Akhirnya orang itu bilang sama saya, Ibu, saya akan berikan waktu hanya 1 minggu dari tanggal 23 ini sampai 29. Akhir bulan, rumah dan kos-kosan plus gudang akan kami lelang. Lalu saya cuma bilang, baik Pak, terima kasih. Lalu mereka foto-foto rumah, kos-kosan, semua mereka foto-foto.
lalu mereka pergi. Saya masuk ke kamar, saya menangis, saya berdoa, lalu saya cerita sama teman. Saya cerita sama teman, teman itu punya atasan bank. Itu pun tidak bisa membantu, karena sudah terlambat. Kami pulang jam 12 malam saat hari Rabu. Lalu hari Rabu itu anak saya bikin player, stiker, ini media sosial saya kirim semua. Sebenarnya banner itu sudah bertahun-tahun lalu di pos-posan maupun di rumah udah kami pasang, tapi tidak pernah ada yang menawar, hanya menanyakan harga. Di hari Kamis saya kirimkan sama teman saya kirimkan itu, saya bilang tolong bantu, siapa tahu ada teman yang mau beli rumah atau pos-posan saya. Lalu dia bilang gini, Ibu Leni, nanti kita berdoa jam 7. Lalu kami berdoa sekeluarga dan pengurus itu. Beliau berkata gini, Bu Leni percaya sama Tuhan Yesus. Saya bilang, saya percaya banget. Rumah dan kos-kosan Ibu tidak akan laku, tetapi akan laku dengan harga yang terbaik. Saya aminkan itu, saya berdoa. Hari Jumat pagi jam 10. Orang itu bilang gini, Ibu Leni puasa 3 hari Esther. Urapi rumah, urapi kos-kosan. Saya lakukan semua apa yang dikatakan. Saya percaya itu suara Tuhan. Saya lakukan. Saya puasa. Saya menyembah terus sama Tuhan. Lalu hari Jumat jam 10 itu HP saya berdering terus. Bahkan orang ada yang bilang, Ibu tunggu, jangan jual dulu. Tunggu saya 30 menit lagi. 30 menit lagi Bu, saya nggak lama lagi, saya masih check up di rumah sakit, saya mau kembali. Saya bilang, baik Pak, tapi ini ada juga yang mau. Terus ada satu lagi bilang, Ibu Leni, saya minta tunggu 1 minggu. Saya bilang, nggak bisa Pak, 1 minggu nggak bisa. Ada lagi yang bilang 1 datang lagi, telepon lagi. 5 menit Bu, tunggu saya 5 menit, harganya sekian. Saya ini terus dengan telepon yang lain, saya ambil yang tercepat. Oke Bu, saya tunggu 5 menit. 5 menit mereka datang, mereka kasih DP sama kami. Terus saya telepon orang bank. Saya bilang, Pak, berapa total utang kamu? Kami akan lunasi. Saya mau ambil sertifikat kami. Orang bank itu tidak terkejut. Dia bilang, yang benar Bu Leni. Iya Pak, saya ambil. Baik Bu Leni, hari Senin nanti kita kontak-kontakan. Saya komunikasi Ibu lagi. Hari Senin kami dikasih info sekian, seharusnya sekian, semua dipinalti, semua dihapuskan. Penalti, denda, bunga semua dihapuskan, hanya pokoknya saja. Puji Tuhan, luar biasa Yesus. Kalau sudah bekerja, tidak setengah-setengah. Rumah kami laku, kos-kosan kami laku di hari yang sama. Kos-kosan rumah laku hari Jumat, hari Sabtu, kos-kosan laku hari Sabtu juga. Lalu kami ambil dulu rumah, sertifikat rumah. Lalu kami jual juga kos-kosan. Di situ luar biasa Tuhan. Waktu 7 hari dikasih waktu sama bank, 3 hari Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan memang kalau sudah berikan mujizat tidak setengah-setengah. Sebelum terjadi
lelangan orang Bang Datang itu, seminggu sebelumnya saya ada mimpi. Saya bermimpi, di dalam mimpi saya itu rumah dan kos-kosan saya itu hancur. Hancur seperti diterjang ombak karena bangunnya di atas pasir. Lalu saya ngomong, saya bilang, kok kos-kosannya hancur, rumahnya hancur, tapi ada satu bangunan yang masih berdiri. Itu artinya apa? Sedangkan sama-sama di atas pasir kena ombak, tapi itu kenapa berdiri tegak, tidak hancur? Lalu ada yang ngomong, saya nggak tahu siapa itu, karena mukanya nggak ada, tapi saya dengar sekali itu. Yang kos-kosan dan rumah, kalian buat di atas pasir. Kalau yang satu bangunan ini, kalian bangun di atas batu. Saya tidak mengerti apa artinya itu. Kemudian saya aktif ikut ibadah pagi jam 5 sampai jam 8 melalui Zoom. Ada hamba Tuhan juga, dia membuatkan saya. Dia bilang, Tuhan akan tolong kamu. Tidak usah takut. Banyak hal yang dia sampaikan. Saya imani. Setelah 3 hari berjalan itu, itulah orang Bang datang ke rumah. Puji Tuhan, saya bersyukur, kami bersyukur. Setiap proses demi proses Tuhan berikan kami kekuatan. Keluarga kami dipulihkan. Tuhan mau dia memberikan mujizat, kita itu dipulihkan. Tuhan memulihkan kita, hati kita. Kalau Tuhan sudah bekerja, dahsyatnya luar biasa. Tidak setengah-setengah. Sekarang, puji Tuhan, kami bisa punya rumah yang kami tempati saat ini dengan harga yang begitu luar biasa. Rumah yang saya mimpikan itu, ini yang kami tempati. Waktu saya melihat rumah ini, saya langsung mau, saya bilang, Pak, ini yang ada di mimpi saya. Kami ambil. Nego harganya pun tidak sulit. Bahkan orang lain minta sebelumnya dengan harga yang jauh. Mereka tidak dikasih. Kami dikasih jauh lebih murah. Bahkan kami punya tanah kosong di belakang. Rumah ini layak kami tempati. Ada kedamaian kami dapati. Ketenangan. Saya memang pernah berdoa sama Tuhan. Saya berdoa terus sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku nggak minta kekayaan. Aku cuma minta satu, Tuhan. Cukupkan. Beri ketenangan di keluarga kami. Tuhan nyatakan. Sekarang dari hasil jualan kos-kosan dan rumah, suami bisa bisa nyewa di kios ya, kecil-kecilan. Layak, tidak di emperan lagi. Anak-anak sekolah, kami bisa bayar kuliah, kami bisa bayar utang. Tuhan luar biasa, dahsyat luar biasa. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Saya memang pernah waktu masih dalam proses yang begitu berat kami alami, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan berikan nanti mujizat-Mu dalam keluarga kami, saya mau jadi saksi, Tuhan. Saya akan memberikan kesaksian dimanapun orang minta kesaksian saya akan menjadi saksi. Saya bersyukur malam ini saya bisa bersaksi melalui Pak Ranking, Miracle TV. Biarlah kesaksian saya ini bisa buat kita semua bergantung sama Tuhan. Banyak orang, saya hanya bisa apapun yang saya alami, saya sampaikan ke mereka. Ketika saya ada acara di Jakarta, acara gereja, banyak ibu-ibu mendatangi saya. Dia bilang, Ibu, aku dalam posisi yang seperti Ibu. Saya mau apa yang harus saya lakukan. Saya sampaikan apa yang saya lakukan. Saya mau jadi saksinya Tuhan agar kita semua kuat
dalam kondisi apapun kita harus terus mengandalkan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah bekerja tidak setengah-setengah, bahkan lebih dari itu. Luar biasa Tuhan Yesus biasa. Saya bangga mempunyai Allah seperti Yesus. Saya merasa kadang-kadang saya menyesal kenapa nggak dari lahir. Tapi saya tidak perlu menyesal karena Tuhan sudah menyatakan yang luar biasa. Keluarga kami dipulihkan, Tuhan kasih mujizat yang begitu luar biasa. Ini kesaksian saya, Pak Pendo. Biarlah setiap apa yang saya saksikan bisa memberkati setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih. Ya. Amin. Puji Tuhan ya. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapak di surga. Luar biasa Ibu kesaksiannya. Tidak sia-sia. Ibu menanti di dalam pergumulan yang hebat ya. Ini satu bukti sahabat miracle. Apapun ujian atau beban berat yang kita hadapi, kalau kita tetap setia sampai di akhir, pasti Tuhan akan tolong. Masih ada mungkin saran, bukan saran ya, apa yang Ibu mau sampaikan lah, kerinduan Ibu untuk kami semua, biar kami lebih mantap lagi di dalam iman kami Ibu. Iya, kalau yang saya alami selama ini, saya aktif penyembahan, saya aktif baca Alkitab dan berdoa tengah malam maupun pagi. Dan saya terus mengandalkan Tuhan, di keluarga juga anak-anak, kami berdoa bergandengan tangan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Manusia terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi, andalkan Tuhan sepenuhnya. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja. Yes. Jadi, saat itu, saya hanya bilang sama Tuhan, waktu rumah itu mau disita, saya cuma bilang, Tuhan jangan telantarkan kami, jangan permalukan kami, dan beri kekuatan bagi kami. 3 itu saya minta sama Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki memang miliknya Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Lenigia. Dan inilah sebuah kisah yang menarik, bagaimana Tuhan menolong hidupnya dari yang begitu sangat sulit, sangat menderita, sangat susah. Ketika mengalami pandemi, beliau ditampakkan mujizat Tuhan yang luar biasa, dan beliau ditolong Tuhan. Dan ada seseorang yang memberikan beliau uang yang tidak pernah beliau duga. Walaupun pada masa ini uang itu tidak terlalu banyak, tetapi pada masa itu uang itu sangat banyak karena beliau sangat membutuhkannya. Dan Bapak Ibu melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup seorang anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menjadikan hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang dan garam. Kita lihat Ibu Lenigia sungguh-sungguh sangat bertobat dan beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah semangat, tetaplah percaya bahwa Tuhan beserta kita, mengasihi kita, dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.